Hamas dan Israel memiliki persenjataan yang berbeda. Bahkan bisa dikatakan senjata-senjata Israel lebih konvensional dan sebanding dengan Amerika Serikat atau Inggris. Tel Aviv diperkuat sejumlah besar tank dan kendaraan lapis baja. Hal itu berbeda dengan Hamas yang hanya menggunakan kendaraan utilitas. Lantas, apa alasan Hamas tak diperkuat tank seperti Israel? Simak selengkapnya dalam video berikut. New Sky dalam artikelnya yang diterbitkan Oktober 2023 mengklaim Hamas menjadi salah satu organisasi gerilya yang paling bersenjata lengkap di dunia. Profesor Michelle Clarke mengatakan, Palestina tidak memiliki jenis kendaraan lapis baja yang sama dengan Israel. Menurutnya, ada banyak alasan kenapa mereka tidak memiliki kendaraan militer tersebut. Jika Hamas menggunakan kendaraan tank, mereka akan menjadi target yang sangat terlihat dan empuk bagi Israel. Clarke mengatakan, Hamas beroperasi dari kendaraan utilitas seperti Land Rover Discovery dan memasang senjata di belakang, misalnya senapan mesin berat kaliber 30. Dengan kendaraan itu, memudahkan kelompok bersenjata Palestina ini berpindah-pindah. Selain itu, alasan lain penggunaan kendaraan utilitas juga untuk menimbulkan efek yang menghancurkan. Hamas juga diperkuat dengan sejumlah besar roket yang siap membanjiri Tel Aviv meski negara itu memiliki sistem pertahanan udara Iron Dome. Rudal-rudal itu menggunakan versi berbeda dari rudal balistik permukaan ke permukaan Fateh 110 buatan Iran yang bisa bergerak di jalan raya. Rudal Hamas juga mampu membawa hulu ledak seberat 500 kg. Kelompok ini turut diperkuat rudal anti-tank yang mirip dengan Stinger milik Washington. Menurut Clarke, kelompok bersenjata Palestina itu sangat diperlengkapi dengan berbagai hal tertentu dan mereka terlatih untuk menggunakannya. Ido Levi, peneliti rekanan di program studi militer dan keamanan di The Washington Institute dalam artikel opini di washingtoninstitute.org 2 Januari 2024 mengklaim Hamas memiliki cara tersendiri dalam membangun militernya. Untuk melancarkan serangannya, Hamas menciptakan pasukan konvensional yang mampu menyerbu pos-pos IDF dalam perjalanannya menuju komunitas perbatasan. Setelah merebut beberapa posisi hingga sejauh 25 km ke Israel dari perbatasan Gaza, beberapa pejuang Hamas bertahan dan berusaha mempertahankan diri dari serangan balasan IDF. Kelompok bersenjata Palestina itu memperoleh kemampuan militernya melalui pengalaman tempur bertahun-tahun, pelatihan, pengawasan Iran, dan akumulasi sumber daya. Hamas belajar mengadaptasi taktik-taktik irreguler dan teroris untuk peperangan konvensional. Ido mengatakan, ia menelusuri perkembangan kemampuan perang konvensional Hamas dan menempatkannya dalam pola yang lebih luas. Seperti aktor non-negara yang ingin menguasai wilayah, kelompok ini telah mengembangkan kemampuan meskipun terbatas untuk memperdebatkan, merebut dan mempertahankan wilayah secara terbuka. Dalam kovenan pendiriannya, Hamas menetapkan jihad bersenjata untuk membalikan pendudukan Israel. Komponen penting kekuatan Hamas adalah dukungan Iran. Meski ada perbedaan ideologi, Teheran dan Hamas menjalin hubungan sejak awal 1990-an. Iran memberi Hamas pelatihan di Lebanon dan pendanaan hingga jutaan dolar. Iran dan Hizbullah juga mengajari Hamas cara melakukan bom bunuh diri. Dua sekutu Hamas itu telah menyelundupkan senjata untuk Hamas melalui darat dari Sinai, Sudan, Libya, dan laut. Pelatihan militer intensif dan akumulasi persenjataan telah memungkinkan Hamas untuk segera bertahap mengorganisir unit-unit regional hingga brigade yang masing-masing terdiri dari 2.500 hingga 3.500 pejuang. Hamas pun melakukan latihan gabungan sejak tahun 2020 dengan faksi-faksi bersenjata Gaza lainnya. Selain itu, kelompok ini turut membangun gudang roket yang cukup besar dengan sokongan Iran. Hamas juga membuat jaringan terowongan luas yang digunakan untuk perlindungan, penyimpanan, mobilitas, dan infiltrasi. Hamas memiliki perbedaan mencolok dalam jenis persenjataan dan strategi perang dengan Israel. Kelompok bersenjata Palestina ini
tidak menggunakan tank sebab kendaraan berat akan menjadi sasaran empuk serangan Israel. Selain itu, Hamas juga membangun kemampuan militernya melalui pengalaman tempur, pelatihan, dan dukungan Iran serta Hizbullah. Meski tak memiliki perlengkapan tempur berat seperti Israel, Hamas mampu menjadi ancaman serius melalui strategi asimetris, fleksibilitas taktik, dan jaringan dukungan regional yang kuat. Hal itulah yang membuat konflik berkepanjangan dan mematikan terus kembali terulang. Simak terus update berita-berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.